Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami tuturkan kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaanmu dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya membaca ayat yang ke-12. Dia akan menjadi manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Amin. Tema kita hari ini yaitu relasi yang intens dengan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tak seorang pun yang tahu bagaimana kehidupannya di masa depan. Hanya orang yang mempunyai hubungan yang intens dengan Allah, ia akan selalu dituntun dan diberitahukan bagaimana kehidupannya di masa depan sesuai dengan rencananya. Misalnya Abram. Allah menjanjikan kehidupan berlimpah kepada Abram dan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi janji itu akan Allah genapi dalam diri Sarai. Tapi karena Sarai ini tidak sabar menantikan janji Allah, dan berhubung dia memikirkan umurnya pun telah menua, Sarai mengambil si Hagar hambanya orang Mesir itu, diberikannya ke Abram. Dan Hagar mengandung dan lahirlah Ismail. Setelah Ismail lahir, malaikat Allah berkata, dia akan menjadi manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Ayat ini seringkali disalahpahami sebagai kutukan murni. Padahal ini adalah gambaran realitas masa depan dan karakter keturunan Ismail. Padahal pada waktu itu Ismail baru lahir. Dari ayat ini kita dapat belajar, yaitu satu, manusia seperti keledai liar. Dalam budaya timur dekat kuno, keledai liar ini dalam bahasa Ibrani pere adalah lambang keliaran, kebebasan mutlak dan sifat yang tidak bisa dijinakkan. Ini menubuatkan bahwa Ismail dan keturunannya, dalam arti mereka adalah bangsa Arab Badui, akan hidup mandiri di padang gurun yang keras, bebas dan sulit dikendalikan oleh bangsa lain. Dua, tangannya akan melawan setiap orang. Ini melambangkan kehidupan yang penuh pergulatan. Ismail dan keturunannya akan menjadi bangsa yang kuat, tangguh, pejuang, prajurit, sering terlibat dalam konflik untuk mempertahankan wilayah atau kelangsungan hidup mereka. Tiga, dan ia akan hidup bermusuhan, terpisah dengan semua saudaranya. Kehidupan mereka akan ditandai dengan ketegangan dan permusuhan dengan suku-suku atau bangsa-bangsa lain di sekitarnya, termasuk dengan keturunan Ishak nantinya. Dalam tradisi Islam, garis keturunan ini, Ismail, juga diyakini sebagai leluhur dari bangsa Arab, keturunan Ismail yang menetap di wilayah Mekah. Nah, Ismail tumbuh dewasa dan menikahi wanita dari suku Jurhum, penduduk asli Arab, keturunan Katan yang berasal dari Yaman. Berdasarkan catatan sejarah dan kitab suci, keturunan Ismail, putra Abram ini berkembang menjadi bangsa Arab. Mereka menyebar dan mendiami wilayah semenanjung Arab dan serta daerah sekitarnya, serta terbagi menjadi 12 suku dipimpin oleh putra-putra Ismail. Silsilah dan garis keturunannya merupakan cikal bakal suku-suku besar di Jazirah Arab,
termasuk Bani Adan, dan puncaknya pada suku Quraisy, suku yang menjaga Ka'bah Mekah. Inilah keturunan dari Ismail, walaupun Ismail bukanlah anak perjanjian yang disampaikan Allah kepada Abram, tapi Ismail dan keturunannya menjadi bangsa yang besar, kuat, dan sering berlawanan dengan setiap suku bangsa. Berbeda dengan Ishak, anak perjanjian yang Allah sampaikan kepada Abram, ini akan lahir dari rahim Sarai. Ishak dan keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan sukses serta tak terkalahkan menjadi bangsa pilihan Allah. Dua-duanya adalah keturunan Abram. Karena Abram mempunyai relasi yang intens dengan Allah, Abram diberikan petunjuk tentang masa depannya dan semua keturunannya. Dari cerita ayat Alkitab ini kita dapat merenungkan bahwa relasi yang intens, intim dan dekat dengan Allah berarti memiliki komunikasi yang hidup, konsisten dan penuh kasih dengan Allah. Hal ini bukanlah sekadar menjalankan kewajiban agama, melainkan membangun hubungan personal di mana seseorang sungguh-sungguh mengenal karakter Allah, merasakan kehadirannya, dan membiarkan hati serta pikiran kita itu dibentuk olehnya. Praktek relasi yang intens ini biasanya tercermin dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu 1. Berdoa. Berdoa bukan sebagai rutinitas dan seperti daftar permohonan, melainkan mencurahkan isi hati, mendengar kehendaknya dan bersyukur. 2. Perenungan firman. Mari kita meluangkan waktu secara rutin untuk membaca, merenungkan firman-Nya, baik itu dalam renungan yang ada di buku atau renungan pagi kita di YouTube GMI Kanan Medan Selatan, dan menerapkan nilai-nilai firman Allah itu dalam setiap kehidupan kita. 3. Kepekaan rohani. Ini mau mengartikan menyadari penyertaan Allah di setiap hidup dalam segala keadaan, baik itu susah atau berduka cita, sukacita, dan sebagainya. 4. Ketaatan dan kasih. Ketaatan yang muncul bukan karena rasa takut dihukum oleh Allah, melainkan karena rasa cinta dan harmonis yang mendalam dengannya. Ingatlah bahwa relasi ini bersifat dua arah. Saat manusia mendekat kepada Allah, Allah juga menyatakan kasih dan pimpinannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai relasi yang intens dengan Allah? Jawablah di dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Ingatkan kami, berikan kami kekuatan dan semangat yang baru, urapi kami Tuhan, supaya apa yang dapat kami dengarkan tadinya boleh kami lakukan, tetap menjalin relasi yang intens denganmu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami akan menjalani satu hari ini. Tuntun kami dan arahkan kami, berikan kami hikmat supaya kami bijak untuk melakukan, mengucapkan, dan semuanya menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, dalam segala usia mereka. Kami mohon campur tangan-Mu. Engkau beserta dengan mereka, tambahkan kesehatan, kekuatan. Berikanlah roh takut akan Tuhan, ketaatan di dalam menjalankan perintah-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami secara khusus yang di dalam mempersiapkan ujian UAS mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran, dan juga berikan daya ingat yang kuat supaya mereka dapat menyelesaikan ujian UAS-nya dengan baik. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, biar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami juga serahkan untuk ibadah KKR yang akan dilaksanakan pada hari Jumat ini tanggal 12 Juni 2026 di dalam misi distrik 2. Kiranya berjalan dengan baik
dan lancar dan semuanya memuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang kami dengar dan apa yang kami bicarakan bisa menumbuhkan keimanan kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau jamah, Engkau berikan Tuhan pemulihan. Kami mohon pendampingan khusus untuk mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan, berkati makanan dan minuman, obat-obatan yang dipakai, biarlah mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Amang Dr. Randus S. Simamora yang genap usianya 79 tahun, dan ulang tahun pernikahan yaitu keluarga M. Manurung Boru Simbolon yang genap usia pernikahan mereka 44 tahun. Engkau memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan dalam segala kebutuhan hidup mereka. Mari Tuhan, Kau berikan yang terbaik, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan. Mari Bapa, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, biarlah berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan pendampingan yang dari Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.